Dalam athar dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seorang sepupu Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang menantu Rasulullah. Beliau adalah seorang yang semenjak kecil dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang dikenal sebagai Babul Ilm. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu Babuha. Aku kotanya ilmu. Maka pintu untuk menuju kota tersebut, gerbang untuk menuju kota ilmu tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seseorang yang dimana Rasulullah SAW wafat, meninggal di dekapan Imam Ali bin Abi Thalib. Kama qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, يعني قال الإمام علي بن طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر نفسي حرك شفتيه مرتين فلقيت سمعي فسمعته يقول أمتي أمتي فقبض الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang terkenal dengan kealimannya, seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, seorang sahabat yang tidak lam yakfir walau tarfat ain, tidak pernah kafir walaupun sekedip mata. Setiap sahabat Nabi itu punya gelar masing-masing. Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman Dzun Nurain, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena wajah beliau tidak pernah menyembah asnam. Karena wajah beliau terpelihara, tidak pernah menyembah berhala. Bahkan beliau satu-satunya manusia yang dimana dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang lahir di dalam Ka'bah, ada yang berpendapat benar, ada yang berpendapat tidak. Dan beliau satu-satunya dari sahabat yang dimana ketika Sayyidatuna Fatimah, yakni kalau Rasul, ana basyar mithlukum, ana basyarun mithlakum, aku manusia yang sama seperti kalian, aku menikah dengan anak-anak perempuan kalian, dan aku menikahkan anak-anak perempuanku dengan kalian, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Aku sama manusia seperti kalian, aku menikah dengan anak-anak kalian. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah menikahkan anak-anaknya, putri-putri yang lain, bahkan Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena beliau pernah menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Aku manusia yang sama seperti kalian, aku menikah dengan anak-anak kalian dan menikahkan anak-anakku dengan kalian, anak perempuan dengan kalian, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Adapun pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah Allah memerintahkan Sayyidatuna Fatimah menikah dengan para sahabat-sahabat kecuali sahabat yang memang dipilih oleh Allah, yang sekufu dengan Sayyidatuna Fatimah. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dari pernikahan itulah lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sehingga Sayyidina Hasan punya anak semua meninggal kecuali Hasan al-Muthanna, Sayyidina Husain punya anak meninggal semuanya kecuali yang tersisa Imam Ali Zainal Abidin. Nah, dari dua inilah sehingga lahir para habaib, baik dari Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Husain. Kan udah Nabi bilang ya, anak kalau ngejelasin itu di sini kan qala Imam Ali, makanya anak jelasin dulu siapa itu Imam Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya anak kalau mau buka kitab Ihya ini, anak pengen jelasin rinci, cuma kadang waktu
Karena setiap ngejelasin Qala Abu Aswad Abdul Ali, aku mesti jelaskan siapa Abu Aswad Abdul Ali biar orang tahu. Qala Sufyan Ats-Tsauri, siapa Sufyan Ats-Tsauri biar ente tahu. Jangan ente hanya tahu makolahnya, ente nggak tahu siapa qailnya yang berkatanya siapa. Makanya Anda jelaskan siapa Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau sahabat yang paling pintar. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap Sayyidina Umar bin Khattab diberikan pertanyaan, kalau Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab, beliau berkata, hanya Ali lah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Contoh, satu waktu ada seorang Yahudi, seorang rahib bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beritahukan kepada aku bahwasanya apa gemboknya langit. Beritahukan kepada aku apa gemboknya langit. Beritahukan kepada aku makhluk-makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dan beritahukan kepada aku satu makhluk yang pernah mengelilingi bumi ya, selama 40 hari berjalan di bawah bumi selama 40 hari. 3 pertanyaan tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Beliau lempar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang ke Imam Ali bin Abi Thalib, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ayo is'alni, ayo tanya kepada aku apa yang kamu tanya. Yang pertama, apa gemboknya langit? Dijawab oleh beliau, gemboknya langit adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gemboknya langit. yakni langit bakal terkunci kalau orang udah syirik. 2, sebutkan makhluk-makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dijelaskan oleh beliau. Yang pertama yaitu Nabi Allah Adam tidak punya ayah, tidak juga punya ibu. Yang kedua, ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang dimana ular tersebut dari tongkat yang dilempar. Itu ular kan nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah onta Nabi Allah Saleh alaihissalam. Ini mana onta tersebut nggak ada ayah, nggak ada bapak. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Lah, keluar dari bumi. Yang keempat, Nabi Allah apa? Kambingnya Nabi Allah Ibrahim, gibasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dombanya Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ismail, yang ketika akan disembelih tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari langit. Domba itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang kelima adalah tanah liat, ya, yang menjadi mukjizat Nabi Allah Isa. Tanah liat tersebut tiba-tiba menjadi seekor burung. Itu burung nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu 5 makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Adapun yang ketiga, makhluk yang berjalan di bawah bumi selama 40 hari mengelilingi bumi, itu adalah Nabi Allah Yunus yang berada di dalam perut ikan yang bernama Nun. Sahabat tidak bisa menjawab, pasti semuanya memberikan jawaban tersebut kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Datang seorang perempuan, ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan, dua-duanya melahirkan. Yang satu melahirkan anak laki, yang satu melahirkan anak perempuan. Tapi 2 perempuan ini, mereka pasti ada salah satu yang berbohong, karena dua-duanya mengakui kalau anak yang laki itu anak mereka. Si A ngaku anak lakinya punya dia, si B ngaku anak lakinya punya dia. Anak yang perempuan nggak diakui. Pasti kan ada salah satu yang benar, ada salah satu yang salah, ada salah satu yang jujur, ada salah satu yang bohong. Sayyidina Umar nggak bisa. Pergi ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalian berdua, ya, tolong peras air susu kalian masuk ke dalam. Peras air susu kalian dengan 3 kali perasan. Diperas air susu. Yang satu meras air susunya, disaksikan oleh para wanita. Yang satu memeras air susunya. Kemudian ditimbang itu air susu. Mana yang lebih berat? Ketika ditimbang, punya si A lebih berat. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Anak laki adalah anak yang si A. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Ya Ali, kamu jangan sembarangan. Kamu bisa mengatakan mengeluarkan pendapat bahwasanya
si apa anak laki-laki ini anaknya si A hanya gara-gara dari air susu? Apa jawabannya Imam Ali bin Abi Thalib? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan anak perempuan, maka kadar air susu yang Allah berikan pun berbeda. Anak laki itu lebih banyak menyusui, maka Allah memberikan lebih banyak air susu kepada anak laki daripada anak perempuan. Sehingga ketika aku suruh timbang, ketika yang lebih berat adalah air susu perempuan ini, maka dipastikan ini anak laki-laki adalah anak milik. Nah, ini benar. Kealiman daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Datang lagi perempuan, satu orang perempuan datang. Nah, ini buat pelajaran. Ya Imam, kenapa kok laki-laki boleh kawin lebih dari satu, perempuan kok gak boleh? Allah nggak adil, kata ini perempuan. Ya. Kenapa laki-laki boleh kawin 2, 3, 4, perempuan kok gak boleh? Nah, kita ambil gelas coba 3. Ambil gelas ya 3. Gelas. Ambil gelas, karena praktekin yang sebagaimana Imam Ali praktekin. Gelas di situ ambil 3 kemudian. Udah gelas kecil-kecil aja bagus. Sayyidina Ali beliau tidak menjawab pakai ini banyak neko-neko, enggak. Beliau jawab seperti ini. Nih, jawabannya Sayyidina Ali. Taruh air. Yang 2 ini taruh air. Jawabannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika perempuan bertanya, kenapa kok laki-laki bisa poligami, perempuan kok nggak bisa? Kenapa laki-laki bisa beristri 2, 3, 4, kok perempuan tidak bisa bersuami 2, 3 atau 4? Beliau ambil gelas seperti ini, ya. Kemudian beliau bilang, ini laki, ini laki, kata beliau. Ini laki. Ngomong. Ini laki. Punya istri 2. Yang satu taruh airnya di istri pertama, yang satu taruh airnya di istri kedua. Terpisah nggak? Terpisah nggak? Bisa diambil lagi nggak? Bisa diambil lagi. Perempuan punya suami 2. Suami yang pertama meletakkan airnya, suami yang kedua meletakkan airnya. Bisa nggak ini diambil lagi airnya, suami yang ini ambil lagi airnya? Kenapa? Karena udah kecampur. Nah, kalau istri perempuan punya suami 2, sedangkan dua-duanya pakai jenis perempuan, jima suami perempuan, punya anak bin siapa? Bin suami pertama atau bin suami kedua? Itulah adilnya Allah Subhanahu. Lihat bagaimana kealiman dan kepintaran Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Pakai begitu aja beliau. Jadi nanti kalau ada yang nanya jawab begitu aja, paham? Dulu beliau pernah datang ke rumah orang Yahudi. Ketika beliau datang ke rumah orang Yahudi, ditawarkan minuman anggur. Ditawarkan minuman anggur. Kata beliau, oh dalam agama Islam ini haram. Ya Imam, kenapa haram? Ya Ali, kenapa haram? Bukankah minuman anggur ini berasal dari buah? Buah kan halal dalam Islam. Masuk akal. Pertanyaannya masuk akal. Pertanyaannya masuk akal. Ini, nah, cuma sedikit yang pada bawa kitab yang ngaji ke nyatet. Kiai itu bawa kitab nyatet.
Udah dibilangin berapa kali kalau mau ngaji bukan hanya dengar aja, ente dengar ya ini tulis, ya ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ente kayak kalau kecuali ente Imam Syafi'i gak ada masalah. Imam Syafi'i sekali dengar langsung hafal. Ini udah bodoh, goblok lagi. Kita orangnya udah bodoh, goblok, gak mau mengikat ilmu dengan tulisan. Pol kan cuma berapa modal 3.000 sama kertas untuk orang ngaji gak? Dibilangin berapa kali sampai lupa. Apa tadi? Kenapa buah anggur halal? Tapi ketika anggur itu menjadi minuman, kok jadi haram? Kan asalnya halal. Kita emang masuk akal, pertanyaannya masuk. Kenapa asalnya dihalalkan? Kok sesuatu yang berasal dari asal, kok itu diharamkan? Itu pertanyaannya. Apa kata Imam Ali? Kau punya anak perempuan? Punya. Apakah dalam agamamu boleh kau menikah dengan anak perempuanmu? Gak boleh lah. Haram, gak boleh. Kenapa kok gak boleh? Bukankah anak perempuanmu berasal dari ibunya? Kalau ibunya halal kau nikahi, kenapa anaknya kau gak bisa? Bukankah anak perempuanmu itu adalah asal daripada ibunya yang bisa yang halal kau nikahi? Sebagaimana minuman keras yang haram bagi kami, yang asal dari anggur yang halal bagi kami untuk kami makan. Paham nggak maksudnya? Itu keilmuan luar biasa dari Jadi ketika ditanya kenapa minuman anggur haram, padahal anggur itu asalnya dari buah yang halal, masuk akal kan? Beliau jawab, kamu punya anak perempuan? Punya. Nah, menurut agama kamu haram nggak menikah dengan anak perempuan kamu? Haram lah. Kenapa kok haram? Dibalik pakai ilmu mantik. Dibalik, kenapa kok haram? Bukankah Bukankah anak perempuanmu itu berasal dari perempuan yang menjadi istri kamu? Kalau istri kamu halal, kenapa anak perempuan yang asal dari istri kamu kok jadi haram? Begitupun anggur. Jawaban beliau. Imam Ali bilang gitu. Ada wanita datang ke beliau. Ini wanita ngeluh apa? Ngeluh udah makan buah kurma. Sedangkan suaminya udah ngomong, kamu telan itu buah kurma, aku cerai, kamu keluarkan, aku cerai. Ya Imam, bagaimana caranya biar aku terhindar dari cerai, terhindar dari talak? Aku makan jatuh talak, aku keluarkan juga jatuh talak. Apa kata Imam Ali? Kau makan setengah, kau buang setengah, gak jatuh talak. Bang, banyak kisah-kisah tentang Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, itulah beliau sedikit tentang beliau. Nah, apa kata beliau kepada muridnya yaitu Kumail? Kumail, beliau punya murid Kumail, makanya ada doa namanya doa Kumail. Cuma kalau kita orang habaib nggak baca itu. Yang sering baca doa Kumail itu kebanyakan Syiah. Orang Syiah itu baca doa Kumail. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin ada, tapi jarang. Ya, anak sendiri nggak pernah baca doa itu karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya doa Kumail. Itu biasa umumnya dibaca oleh orang Syiah. Perhatikan, ya Kumail, wahai Kumail, kata beliau, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, ilmu itu lebih utama, ilmu itu lebih agung, ilmu itu lebih terhormat minal mal, daripada harta dan benda. Kenapa? Wala ilmu yahus, ilmu menjagamu. Menjagamu dari apa? Ilmu menjagamu dari perbuatan dosa, ilmu menjagamu dari perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, ilmu menjagamu dari azab, ilmu menjagamu dari siksa, ilmu menjagamu dari memandang perkara-perkara yang haram. Yakni ilmu menjagamu. Kebalikannya, sedangkan harta, engkau yang menjaga harta. Kalau ilmu enggak, ilmu yang menjagamu. Engkau akan terjaga dengan ilmu yang kau miliki. Kalau harta kebalikannya, engkau yang menjaga harta. Lihat orang-orang sekarang dengan urusan-urusan dunia. Lihat, mereka menjaga harta sebagai apa antar?
hartanya dikunci rapat-rapat dalam rumah, uangnya, berliannya. Kenapa? Takut hilang, takut kehilangan harta, takut kehilangan dunia, takut kehilangan berlian, takut kehilangan uang, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan. Dijaga rapat-rapat. Uang ente, perhiasan ente, berlian ente kunci rapat-rapat dalam rumah. Kenapa? Takut hilang. Kenapa? Takut dicuri orang. Kenapa? Takut dirampok orang. Tapi anak-anak perempuan ente umbar kayak binatang. Apakah emas, permata, intan, berlian, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Imam, kenapa setiap malam engkau selalu mematikan lampu rumahmu? Apa jawab beliau? Sengaja aku matikan lilin di rumahku ketika malam agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuan. Uang ente jaga benar-benar tuh uang. Taruh di dompet, taruh dalam lemari. Anak perempuan itu diumbar kayak binatang begitu aja. Ente lebih mementingkan urusan-urusan harta, uang, berlian, pangkat, jabatan, kedudukan. Ente lebih mementingkan urusan-urusan yang akan hancur, urusan-urusan yang akan binasa, urusan-urusan yang bakal menyusahkan ente. Makanya jangan pernah tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan pernah tertipu dengan kemakmuran orang lain. Kita banyak orang sekarang ya, pergi lihat itu orang, ya Allah enak banget itu orang pakai mobil mewah, rumahnya kaya, istrinya cantik. Itu orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan kejayaan orang lain, tertipu dengan kemakmuran orang lain. Jangan engkau tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan engkau tertipu dengan kemakmuran orang lain sebelum engkau bisa memastikan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Apakah bisa kau memastikan bagaimana keadaan orang itu di akhirat nanti? Nggak bisa kan? Nah terus kalau kau tidak bisa memastikan, kenapa kau tertipu dengan kejayaannya? Kenapa kau tertipu dengan kemakmurannya? Sehingga engkau bersungguh-sungguh dalam mengejar dunia. Rizki sudah diatur oleh Allah, bukan berarti nggak kerja. Kerja, cari uang. Tapi jangan sampai pekerjaanmu kepada dunia, kecintaanmu kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan membuat engkau lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia semakin kau kejar, semakin lari. Dunia itu kayak bayangan. Itu tahu bayangan? Dunia seperti bayangan. Ini bisa mengejar bayangan itu sendiri. Nggak bakal bisa. Semakin dikejar, makin lari ke dunia. Itu mengejar dunia. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kenapa ini nggak dapat akhirat? Karena waktu itu habis untuk mengejar dunia, sehingga tidak ada waktu lagi untuk ente mengejar akhirat. Sebaliknya, ketika ente mengejar akhirat, dunia ente dapat, akhirat juga ente dapat. Kan dijelaskan di sini. Khuyyira Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman bin Daud diberi pilihan bainal ilm wal mal wal muluk. Dikasih pilihan sama Allah, Sulaiman, kau mau apa? Mau ilmu, mau kekayaan, harta benda, atau mau kerajaan? Fakhtarul ilm. Beliau lebih memilih ilmu. Fakhtar ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dikasih 3 pilihan sama Allah. Sulaiman, kau mau apa? Kau mau harta benda, yakni kaya raya, mau jadi orang kaya, atau mau jadi raja, aku kasih kerajaan, atau mau ilmu? Fakhtarul ilm. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'tiyal mal wal mulk ma'ahu. Maka Allah pun memberikan harta, kekayaan beserta kerajaan bersama dengan ilmu tersebut. Andaikan milik kerajaan,
belum tentu Allah kasih kekayaan dan ilmu. Andaikan milih kekayaan, belum tentu Allah kasih kerajaan dan ilmu. Tapi ketika milih ilmu, yang itu ilmu itu adalah akhirat, Allah kasih kerajaan, singgah sana, harta, kekayaan, dunia. Ini kita enggak. Diberi dua pilihan oleh Allah, dikasih dua jalan. Ini baik, ini buruk. Kita pilih yang buruk. Dikasih dua pilihan, ini rahmat, ini azab. Kita pilih yang azab. Dikasih dua pilihan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini pilih jalan ke neraka. Memang benar, nyari uang dari haram itu lebih cepat. Tapi itu yang dipilih jalan ke neraka. Allah udah kasih pilihan gitu. Nih, kalau mau ke surga, tapi harus susah, harus capek, harus ibadah. Cuma sifat manusiawinya ente orang, ente lebih memilih nih. Penting cepet. Yang penting anak kerja narkoba, nyolong, cepet itu dapatnya hasilnya gede. Padahal itu Allah sedang memberikan ente pilihan nih, ente mau pilih yang mana? Mau yang kiri, emang cepet, emang enak, cepet, tapi arahnya ke neraka. Nih kanan, lama, susah, capek, tapi halal, tapi berkah, tapi surga. Ente sendiri yang milih. Allah kasih pilihan, ente yang melakukan. Mau rahmat, mau azab, mau baik atau mau buruk, mau hak atau mau batil, mau dunia atau mau akhirat, mau ilmu atau mau harta benda. Allah kasih pilihan kepada ente. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain. Dunia semakin kau cari semakin lari. Lihat para ulama, lihat para aulia, lihat orang-orang soleh. Ada mereka mengejar dunia? Enggak. Mereka mengejar Allah. Allah udah bilang, lihat dunia. Ukhdumi man khadamani. Dunia. Apa dunia di sini? Dunia di sini. Dunia syai'ul ladzi la yashghalu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Itu namanya dunia. Mencari dunia untuk dunia, dunia. Mencari dunia untuk akhirat, akhirat. Mencari dunia untuk dunia adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat adalah akhirat. Dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, uang, berlian, permata, wanita. Pokoknya dunia. Apa kata Allah? Ukhdumi man khadamani. Layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Taatlah, patuhlah kepada orang-orang yang taat dan patuh kepadaku. Dunia, kejarlah orang-orang yang mengejarku. Merangkaklah kepada orang-orang yang datang merangkak kepadaku. Ente melayani Allah, dunia melayani. Ente mengejar Allah, dunia mengejar. Lihat orang-orang soleh, ada mereka kejar dunia. Nah, dunia datang kepada mereka, harta datang kepada mereka, semua datang. Bahkan setelah itu semua datang, mereka ambil, mereka lempar kayak sampah, kayak nggak ada harganya. Sesuatu yang ente cari mati-matian, pagi, siang, sore, malam, keringetan, sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, untuk nyari uang, ya, sampai meninggalkan Allah, ente abaikan panggilan Allah, hanya demi panggilan perut. Susah, payah, ente kecapean nyari itu dunia, udahlah ente nggak dapet. Nah itu dunia, ngejar ulama, ngejar orang soleh, malah dibuat kayak sampah, kayak nggak ada harganya oleh para ulama, oleh orang soleh, kayak nggak ada harganya itu dunia. Semakin kau kejar dunia, semakin bela. Orang soleh kan, tapi coba kau tinggalkan. Kau punya bayangan. Ngikut nggak tuh bayangan? Bayangan ngikut nggak? Ngikut nggak? Itu dunia. Kalau kata Syekh Bakar bin Salim, dunia itu ibarat anak perempuan, akhirat ibarat ibunya. Maksudnya apa? Ada janda, ini perumpamaan, tamtsil, perumpamaan. Janda punya anak perempuan. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih salah satu. Mau nikahin emaknya, ibunya, atau mau nikahin anaknya, mau nikahin si janda atau mau nikahin si perawan, istilahnya gitu. Nggak bisa yang nikahin ibu sama anak sekaligus kan? Nggak bisa. Pilih mau menikahi siapa. Kalau kamu menikahi ibunya, otomatis kamu meninggalkan anaknya. Kalau kamu meninggalkan anaknya, otomatis kalau kamu menikahi anaknya, otomatis meninggalkan ibunya. Itu secara langsung begitu. Maksudnya apa? Kalau engkau lebih memilih anaknya, yaitu dunia,
kamu lebih memilih kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, sehingga hal-hal itu membuat kau lalai kepada Allah, maka engkau tidak akan merasakan ibunya, yaitu kesenangan, kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, tapi kalau ente pengen nikah sama ibunya, yaitu akhirat, mau ibunya, maka tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang membuat engkau lalai kepada Allah. Maksudnya tinggalkan anak-anaknya. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Bohong, kadzib, pendusta. Kalau ada orang yang bilang yakni la yastami fil ghalab hubbud dunya wa hubbul akhirah. Sah? La yastami abada. Nggak bisa berkumpul dalam satu hati itu cinta dunia dan juga cinta akhirat. Gal Imam Syafi'i, kadzib, bohong, pendusta. Kalau ada orang ngomong, saya cinta dunia, tapi saya juga cinta akhirat, bohong, pendusta itu. Yang ngomong Imam Syafi'i. Jadi, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kau pilih. Harta menjagamu, ya, harta menjagamu, ilmu menjagamu, harta engkau yang menjaga. Bukan berarti enggak. Maksudnya bukan berarti ente enggak kerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu membuat kau lalai kepada Allah, itu aja. Anak tanya sama ente orang, ente jawab semuanya yang keras, semua jawab yang keras. Hal-hal yang sudah dijamin, perkara-perkara yang sudah dijamin, udah dijamin. Dengan perkara-perkara yang belum dijamin, hal-hal yang belum dijamin, ente bersungguh-sungguh untuk mencari itu hal yang apa, perkara yang apa, yang udah dijamin atau yang belum dijamin, bersungguh-sungguh nyarinya. Hah? Yang udah dijamin? Bodoh berarti nanti jawabannya. Hah? Yang belum dijamin. Yang belum dijamin. Pinjam pulpen itu. Ini ada dua pulpen. Satu pulpen, ini dua pulpen. Satu pulpen di kantong. Yang kita cari yang mana? Ya di kantong apa yang di luar kantong? Kenapa? Karena ini belum ada di dalam kantong. Ini ngapain itu mau cari? Udah di dalam kantong itu. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Tapi engkau bersungguh-sungguh mencarinya, bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, sehingga lupa kepada hal-hal yang belum dijamin, yaitu surga. Ini kan tidak benar otaknya itu. Harusnya kalau otaknya kita benar, akalnya benar, kita lebih bersungguh-sungguh mencari hal-hal yang belum dijamin daripada hal yang sudah dijamin. Bukan berarti nggak usah kerja, tapi dalam kesungguhan, dalam semangat, harus lebih bersungguh-sungguh dan semangat dalam urusan akhirat. Paham? Bukan berarti ente, Habib Bahar bilang jangan cinta dunia, terus pakai pakaian compang-camping, pakai pakaian lusuh, ya, sendal swallow 5.000, baju 20.000, ya, terus makan di pinggir jalan, terus biar dibilang ini zahid, ini zuhud ini. Habib Bahar jalan-jalan ke Senayan, makannya di ruangan rumah makan VIP. Apa itu Habib Bahar? Itu tidak mencerminkan habaib, tidak mencerminkan ulama itu, habaib itu harus sederhana, harus begini. Itu nggak zuhud, nggak. Ente tahu Al-Imam Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata, ya'ni mahallul zuhud, ya, tempatnya zuhud itu bukan dari cara berpakaian. Tempatnya zuhud itu bukan dari pakaian, bukan dari penampilan, bukan. Tempatnya zuhud itu di hati. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah kaki. Itu namanya zuhud.
Bagaimana kalau ente ngeliat pakaian-pakaian yang dipakai Syekh Abdul Qadir Jailani? Nggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani pakai pakaian lusuh, nggak ada. Pakai pakaian jelek, nggak ada. Pakai pakaian murah, nggak ada. Pakaiannya bagus, kagak. Kuda dibawa. Imam Hasan, kagak, kuda. Abu Ya Maliki, bahkan minyak wangi yang beliau pakai satu kali olesan itu bisa harganya puluhan juta satu kali ngoles gitu. Pakai pakaian yang bagus semata-mata untuk apa? Ta'ziman wa takriman wa tasyrifan lil ilm, untuk memuliakan, mengagungkan ilmu. Ente ngaji gini, jangan pakai pakaian lusuh apa yang bagus. Pakai baju koko yang 100.000, yang gagah, gak apa-apa. Allah jamil yuhibbul, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah. Jadi pakaian suhro, pakaian untuk mencari tenar, itu ada juga orang yang pakai pakaian bolong-bolong, tapi pakaian bolong-bolong itu termasuk suhro. Kenapa? Karena dia pakai pakaian bolong-bolong. Ya, pakai pakaian bolong-bolong, tinggal di rumah gubuk, tetapi dalam hatinya penuh kecintaan kepada dunia. Dalam hatinya terdapat niat, tujuan dan maqasid agar orang bilang dia ini zuhud. Nah, itu termasuk suhro, mencari popularitas agar orang bilang dia zuhud. Jadi pakaian suhro itu ada dua. Ada orang yang memakai pakaian dengan pakaian macam-macam lah, itu pakaian nggak tahu pakaian model-model apa, dengan tujuan suhro, mencari ketenaran, mencari kepopuleran, popularitas, mencari tenar, biar orang kenal dia. Ada dua, ada yang dengan pakaian yang begitu, ada dengan pakaian yang lusuh tadi. Tapi pakaian lusuh dengan tujuan agar orang bilang dia zuhud, agar orang bilang dia warok. Kalau niatnya seperti itu, kalau nggak niatnya seperti itu ya enggak. Habib Bahar jalan-jalan ke mall, oh di komentar ada yang panas. Giliran anak jalan-jalan ziarah ke Habib Ali Kuitang, anak ziarah ke Al-Hawi, anak ziarah, kenapa nggak dikomentari? Anak pakai baju, oh Habib Bahar pakai baju Hermes, Habib Bahar pakai baju LV, Habib Bahar pakai baju Prada, dikomentari. Giliran anak lagi pakai kaos oblong yang swallow harga 15 ribuan, nggak dikomentari. Oh, Habib Bahar mandi di jacuzzi, giliran anak mandi di kali, nggak dikomentari. Habib Bahar makan di mall Senayan City Roan VVIP, dikomentari. Giliran anak makan di warteg, anak makan nasi uduk di belakang itu yang 6 ribuan, lauknya segini, nggak dikomentari. Paham? Yang ditunjukkan kehormatan Islam, wibawa Islam. Ya, Islam ngajarin kaya, bukan ngajarin susah. Tapi nyari itunya jangan melalui agama, jangan cari hidup dalam agama. Hidup kan agama, jangan cari hidup dalam agama.